Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dalam tajuk Jaksa Menyapa edisi hari ini. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Agus dari PB3R, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan juga Bang Heru, Jaksa pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu. Nah, saya ingin ke Bang Heru nih Bang. Dalam pelaksanaannya Bang, bidang intelijen di Kota Bengkulu sendiri seperti apa nih Bang? Kendalanya? Dalam bidang intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu kita punya program ya, PPS itu Pengamanan Pembangunan Strategis, yang mana itu membantu atau ingin meningkatkan pembangunan di Kota Bengkulu tanpa ada AGHT, ancaman, gangguan, hambatan atau tantangan seperti itu. Nah, di situ biasanya Kota Bengkulu juga menggunakan program tersebut sebelumnya untuk pembangunan di Bengkulu ini lancar, tidak ada halangan sama sekali seperti itu. Oke, jadi pembangunan yang dimaksud ini seperti apa nih Bang? Ini kan karena mungkin masyarakat juga narasi pembangunan ini kan narasi yang cukup sering didengar gitu kan. Ada pembangunan sumber daya manusia, ada pembangunan dalam artian pembangunan infrastruktur. Nah, jadi pembangunan yang dimaksud dalam hal menyukseskan pembangunan ini, pembangunan dalam konteks seperti apa? Pembangunannya itu pembangunan contohnya proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah. Biasanya itu berupa infrastruktur yang dilaksanakan oleh pihak Pemda Kota. Dikarenakan untuk membangun Bengkulu kan tidak bisa awal dari SDA atau SDM dulu, kan harus ada infrastruktur dulu seperti itu. Nah, untuk pembangunan tersebut kita lancarkan dengan pendampingan tersebut. Oke, jadi artinya bidang intelijen proaktif kepada pemerintah daerah juga artinya ya Bang ya, melakukan koordinasi juga terkait dengan tujuan penyuksesan pembangunan tadi Bang artinya. Oke, jadi kedepannya untuk rencana seperti apa nih Bang? Untuk rencana ke depan kita juga nanti ada juga dari pihak Pemda Kota melakukan SK atau membuat keputusan proyek strategis daerah diberikan kepada kita, kemudian kita akan melakukan telahan atau analisa untuk melakukan pendampingan terhadap PSD tersebut. Oke, jadi sudah ada rencana strategis juga ke depan, artinya juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi target daripada daerah ini sendiri, dalam hal ini Kota Bengkulu ya Bang ya. Oke, saya yang ke Bang Agus nih Bang. Bagaimana nih Bang pelaksanaannya Bang? Karena memang dari seperti Abang sampaikan tadi bahwa kalau bidangnya atau seksinya ini baris 2017. Untuk pelaksanaannya di Kota Bengkulu ini seperti apa Bang? Jadi sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, memang lingkup tugas kami hanya di bidang barang bukti dan barang rampasan. Jadi dalam hal pemeliharaan, pengamanan itu merupakan tugas dari kami. Dalam kegiatan sehari-hari kita, memang seksi barang bukti dan barang rampasan ini memang mensupport kegiatan dari penuntut umum dalam melakukan bersidang, karena itu barang bukti kan di kita. Di saat mereka teman-teman JPU akan bersidang, kita akan membantu menyiapkan barang bukti yang akan dibawa ke pengadilan. Itu sekarang rutin kita lakukan. Kemudian kita juga memberikan layanan kepada penyidik pada saat mereka melakukan tahap 2, itu tahap 2 pelimpahan dari kepolisian ke kita, membawa barang bukti dan tersangkanya ke kita. Kita akan melayani rekan-rekan penyidik untuk penelitian, pengamanan, dan kemudian menyimpan barang bukti itu di gudang barang bukti di Kejaksaan. Kemudian kalau untuk ke masyarakat, tentunya seperti tadi yang telah saya sampaikan, barang bukti ini kan setelah diputus oleh hakim, dia bisa dikembalikan atau juga bisa dirampas untuk negara. Pada saat dikembalikan, kita akan proaktif untuk sebagai informasi ya, di Kejaksaan Negeri itu ada namanya program Siap Bang Ramah namanya. Apa tuh Bang? Siap antar barang bukti ke rumah. Itu program yang memang kita buat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Setelah kita profiling, misalnya barang bukti dikembalikan, ternyata masyarakat ini kadang mungkin kurang mampu atau jauh dari kantor. Akhirnya kita proaktif untuk mengantar barang bukti itu ke masyarakat. Oke, dikembalikan ke masyarakat tanpa ada biaya apapun. Jadi free kita antar ke masyarakat. Kemudian juga dalam hal layanan ke masyarakat juga seperti saya bilang tadi, setelah putusan dirampas untuk negara,
itu akan dilelang statusnya. Setelah ada nilai ekonomisnya dinilai oleh penilai dari kantor pelayanan lelang negara, nanti akan dilelang. Nah itu nanti teknisnya masyarakat bisa melihat barang bukti yang akan dilelang itu di kejaksaan. Nanti kami akan secara berkala menginformasikan melewati media sosial kita ataupun dari koran kapan jadwal lelangnya, nanti barang-barangnya akan dipublis di situ. Masyarakat bisa mengikuti lelang secara online. Oh, online pun bisa sekarang, Bang? Bukan bisa, dan sekarang harus online, tidak bisa lagi seperti zaman dahulu ya. Oh, ini Semenjak ada zaman digital ini, teman-teman dari KPKNL membuat program lelangnya, sistemnya open bidding, lelangnya terbuka. Jadi dengan syarat masyarakat memiliki akun lelang, itu bisa dibuat di lelang.go.id, nanti mereka bisa mengikuti lelang. Nah, dari website lelang juga bisa diketahui tuh, misalnya Kejaksaan Negeri Bengkulu sekarang sedang melakukan lelang apa. Nah, nanti setelah itu mereka akan membuat akun lelang dan ikut lelang di situ. Setelah membayar harga limit lelang, dia bisa ikut, dapat akun dan ikut. Nah, menariknya di tahun 2024 ini sistem lelangnya open bidding. Jadi kalau dulu sistemnya close bidding, artinya tertutup. Misalnya kita bertiga nih, saya, Bang Poso sama Pak Heru ikut lelang bertiga. Kalau closing bidding, misalnya harga barang ini lelangnya 500.000. Kita tawarin, saya 600, Bang Poso 100 juta, Bang Heru 100 juta 100. Udah kita tawarkan itu, dan nanti pas di close yang tertinggi lah yang menang. Jadi Pak Heru otomatis menang. Tapi dengan sistem terbaru ini, open terbuka ini, kita bertiga bisa melihat tawaran. Misalnya saya 500, Bang Poso 1 juta, Pak Heru 100, itu tadi terbuka, Pak. Oke, jadi kalau mau Ya, situ lagi masih bisa. jadi setelah itu kalau saya lihat itu, kayaknya Heru lebih tinggi nih. Bang Poso bisa tembak lagi. Tembak lagi ya, Bang, lebih tinggi lagi sampai nanti ditemukan harga tertinggi. Itulah yang membedakan sebelum tahun 2024 ini baru dimulai sistem itu. Sudah kita lakukan kemarin, dan luar biasa peminatnya, luar biasa untuk mengikuti. Oke, dan harus online ya, Bang ya? Dan harus online. Jadi nggak ada istilahnya ada yang berkembang di masyarakat itu ya titip barang lah mau ikut, nggak bisa, benar tidak bisa lagi. Jadi memang benar-benar harus online. Ini informasi yang juga sangat penting ya, karena banyak sekali informasi yang simpang siur ya, Bang, di masyarakat ya, Bang. Harus datang, katanya seperti apa, nih ribet segala macam. Nah, untuk ini, Bang, yang saya penasaran, Bang. Misalkan kendaraan lah, misalkan dilelang di kejaksaan karena disita untuk negara misalkan. Nah, kemudian untuk balik nama dan lain sebagainya itu seperti apa? Ini kan menjadi kendala. Sebenarnya kalau itu bahasanya kendala, itu juga menjadi PR bagi kami ya. Tidak hanya kami, tapi juga stakeholder terkait yang bersinggungan dengan hal ini. Karena memang salah satu keengganan masyarakat ikut lelang barang kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 itu memang kesulitan di saat pengurusan dokumen. Karena bukan rahasia lagi, barang bukti yang dilelang berupa kendaraan itu sekarang tidak dilengkapi dokumen. Sangat jarang sekali barang bukti berupa roda 2, roda 4 itu dilengkapi dokumen. Dan itu sebenarnya kami sudah sampaikan, kita umumkan kepada masyarakat yang mau mengikuti lelang bahwa salah satu kendalanya kendaraan ini tidak memiliki dokumen. Jadi mereka punya kewajiban nantinya untuk mengurus dokumen itu sendiri ke Polda ya. Kalau untuk kendaraan ke Polda ya. Di lantas ya, Bang? Ya, itu nanti dengan bermodalkan dokumen risalah lelang, itu bisa dibawa ke pihak Polda untuk dilakukan registrasi ulang dan diterbitkan dokumen kendaraan tersebut. Itu banyak yang masyarakat tidak tahu. Akhirnya mereka pas tahu menang, wah suratnya nggak ada, Pak. Nggak ada STNK segala macam. Memang seperti itu. Dan memang sebaiknya memang lebih baik itu diregistrasi ulang, karena kan itu kan biasanya hasil dari kejahatan apa dipakai untuk melakukan tindak pidana kan. Kita takutkan nanti setelah itu kalau tidak dirubah registrasi kendaraannya, nanti bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan gitu. Oke, ini semakin menarik pembahasan kita. Kita akan lanjutkan, Bang, berkaitan dengan lelang ini, karena ini informasi yang sangat menarik dan edukatif juga kepada masyarakat kita terkait dengan lelang di kejaksaan. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.